Pejuang ulama dari Tanah Minangkabau. Di Tanah Minangkabau yang hijau dan bergunung, pada akhir abad ke-18, lahirlah seorang anak yang kelak namanya akan dikenang sebagai salah satu pahlawan besar Indonesia. Namanya Muhammad Syahab, yang kemudian lebih dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Ia lahir sekitar tahun 1772 di daerah Bonjol, Sumatera Barat. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan yang kuat akan adat, agama, dan nilai kebersamaan. Alam Minangkabau yang tenang membentuk jiwanya. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan semangat yang kelak menyala menjadi api perjuangan. Sejak remaja, Muhammad Syahab dikenal sebagai anak yang tekun menuntut ilmu agama. Ia belajar Al-Quran, fikih, dan tasawuf kepada para ulama setempat. Kehidupannya sederhana, namun pikirannya tajam. Pada masa itu, masyarakat Minangkabau mengalami perubahan sosial. Banyak kebiasaan adat yang mulai bertentangan dengan ajaran Islam. Perjudian, sabung ayam dan minuman keras semakin marak. Kondisi ini membuat hati Muhammad Syahab gelisah. Ia percaya agama harus menjadi pedoman hidup, bukan sekedar simbol. Dari kegelisahan itulah muncul tekad untuk melakukan perubahan. Awal Gerakan Padri. Bersama para ulama lain yang baru pulang dari Mekah, ia bergabung dalam Gerakan Padri. Gerakan ini bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dan memperbaiki moral masyarakat. Awalnya, gerakan ini bersifat dakwah dan pendidikan. Para padri mengajak masyarakat kembali ke ajaran Islam dengan cara damai. Namun, tidak semua pihak menerima perubahan ini. Terjadilah ketegangan antara kaum padri dan kaum adat. Perbedaan pandangan perlahan berubah menjadi konflik terbuka. Muhammad Syahab kemudian diangkat sebagai pemimpin di wilayah Bonjol, dan sejak saat itulah ia dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Bonjol bukan hanya sebuah wilayah. Ia berubah menjadi benteng pertahanan, pusat perjuangan, dan simbol perlawanan terhadap penindasan. Di bawah kepemimpinan Imam Bonjol, Bonjol dibangun dengan parit, tembok tangah, dan pertahanan alami dari hutan dan perbukitan. Ia bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga ahli strategi. Saat konflik internal belum selesai, datanglah ancaman yang lebih besar. Kolonial Belanda. Belanda melihat konflik antara kaum adat dan padri sebagai peluang. Dengan politik adu domba, mereka masuk dan menawarkan bantuan kepada kaum adat. Namun, bantuan itu tidak gratis. Belanda perlahan menguasai wilayah Minangkabau. Menyadari bahaya ini, Muhammad Syahab mulai memahami bahwa musuh utama bukan lagi sesama anak bangsa, melainkan penjajah. Ia berusaha menyatukan kaum padri dan adat untuk melawan Belanda. Namun, perjuangan ini tidak mudah. Perang Padri pun berubah arah. Dari konflik internal menjadi perang melawan penjajahan. Belanda mengerahkan pasukan besar, lengkap dengan senjata modern. Namun, Imam Bonjol dan para pengikutnya tidak gentar. Dengan taktik gerilya, pemanfaatan alam dan semangat jihad, mereka bertahan bertahun-tahun lamanya. Bonjol menjadi mimpi buruk bagi Belanda. Setiap serangan dibalas dengan perlawanan sengit. Setelah bertahun-tahun gagal menaklukkan Bonjol, Belanda menggunakan cara licik. Pada tahun 1837, Imam Bonjol diajak berunding dengan janji perdamaian. Namun perundingan itu hanyalah jebakan. Imam Bonjol ditangkap secara tidak terhormat. Benteng Bonjol akhirnya jatuh. Bagi Belanda, ini kemenangan besar. Namun bagi rakyat, ini adalah luka yang dalam. Masa pengasingan. Imam Bonjol tidak dibunuh. Ia diasingkan jauh dari tanah kelahirannya.
Pertama ke Cianjur, lalu ke Ambon, dan akhirnya ke Lotak, Minahasa, Sulawesi Utara. Di pengasingan, ia hidup sederhana. Tidak ada senjata, tidak ada pasukan. Namun iman dan prinsipnya tetap teguh. Ia menghabiskan sisa hidupnya dengan beribadah, mengajar, dan merenung. Pada tahun 1864, Tuanku Himam Bonjol wafat di pengasingan. Jauh dari Bonjol, jauh dari Sumatera Barat, namun dekat dengan Tuhan yang ia perjuangkan sepanjang hidupnya. Jenazahnya dimakamkan di Minahasa. Tuanku Imam Bonjol bukan pahlawan tanpa celah. Ia adalah manusia dengan perjuangan, konflik, dan penyesalan. Namun dari dirinya, kita belajar keteguhan prinsip, keberanian melawan penjajahan, kesadaran bahwa persatuan lebih penting daripada perpecahan. Ia mengajarkan bahwa perjuangan bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan keyakinan dan pengorbanan. Kini, nama Tuanku Imam Bonjol diabadikan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Namanya terpahat di buku sejarah, jalan raya, dan ingatan bangsa. Namun lebih dari itu, semangatnya hidup dalam setiap anak bangsa yang berani melawan ketidakadilan. Dari Bonjol yang sunyi, lahirlah seorang ulama, pemimpin, dan pejuang yang mengajarkan bahwa iman dan kemerdekaan adalah harga diri sebuah bangsa.